سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الفتنة لامة ملتنا أصحابنا إخواتنا فتوح قلوبنا جميعا صلاحنا صلاح أولادنا ولحضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين أولياء والشهداء الصالحين جميع من أهدينا الفاتحة لهم وخصوصا جميع مؤلفي كتبنا مشايخنا كل من أجازنا ونخص بالذكر صاحب الوصية الشيخ إبراهيم المدبولي وجميع من انتسب إليه وإلى حضرة شارح هذا الكتاب الإمام أبي المواهب الشعراني وجميع من انتسب إليهما من أصولهما وفروعهما ومشايخهما وجميع من كبر حواليهما وجميع مشايخ هذه البلدة جميع الأولياء هذه البلدة وجميع من لهم حقوق الواجبات علينا شيء لله ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في الوالدين والمؤمنين ورجال المسلمين يا رب العالمين. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وخصوصا سمبه جازولي رضي جازولي وجميع من انتسب إليهما سمبه كياي زين الدين سمبه كياي حمد سمبه كياي فؤاد منعم سمبه كياي منير جميع من أجازني في قراءة هذا الكتاب وخصوصا Romo Kiai Munif وإلى أبي Romo Kiai Nurul Huda وجميع معلمي شيء لله ولهم الفاتحة. إذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولوالديه وللمؤمنين ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل التوبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار. Alhamdulillah, alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Alladzi faradha kang masifatu sapa Allah at-taubata ing tobat. At-taubata ing tobat sing makna asale ku ahruju yani bali dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama lan haramake Allah al-isra ing netepi dosa. Wa asyhadu lan nasani ingsun an ing satenane kelakuan iku la ilaha wa ana pangeran iku maujud illallah kejaba Allah wahdahu hale dhewe Allah. La syarika wa ana kang nyebutane iku lahu kedue Allah. Katibul asari kang nyatet pira-pira labet. Katibul asari kang nyatet pira-pira labet. Allah Subhanahu wa taala menika persifatan katibul asar utawa dipun sifati kalian muallif di katibul asar. Al asar iku ya Allah ya Rabbi ya Karim, al asar iku maqustun nabihi ba'dahum. Niki sugeng rawuh kata kaula Romo Kiai Zidni wonten Romo Kiai Fahim Huyani. Jadi al-asar itu cara Jalalain, cara tafsir Jalalain itu adalah ma'ustun nabihi ba'dahum, apapun yang diteruskan oleh orang lain setelah kita meninggal itu namanya asar. Nang ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah itu. Jadi apapun yang sampean lakukan hari ini kemudian diteruskan orang lain itu namanya asar sampai jenengan mati. Semua kebaikan yang kita lakukan hari ini kemudian kok ada yang meneruskan, nggak ada.
berarti awake dhewe ya tetap entuk catatan untuk itu semua. Begitu pula sebaliknya, kebusukan apapun yang kita lakukan hari ini dan kemudian menginspirasi orang lain dan diteruskan setelah kita mati, maka transferan masalah itu akan terus ada. Wa asyhadu lan sani ingsun anna sayyidana ing sakjane Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammadan yatani Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah soffatul ahyari kang dadi ya Allah pilihane wong kang pilihan-pilihan, intinya intilah pokoknya sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi asadatil abrar asadati kang kodo dadi Gusti al abrar kang bagus-bagus. Wa ba'du fa hadza mengko utawi iki kitab iku ta'alikun catatan Mbah Yamuni nek mangane ngono iku ta'alikun catatan ala wasiyati Syekh al-Arif billahi Abi Ishaq Ibrahim al-Matbuli ing atase wasiat Syekh al-Arif billah Abi Ishaq Ibrahim al-Matbuli tayyaballahu sarah tayyaba muga-muga baguske mucake sapa Allah ta'ala ing saryane Syekh wa ja'ala lan muga-muga dadekake sapa Allah al-jannata ing swarga mutaqallabahu ing nggon barine Syekh wa matwahu lan nggon tetepe Syekh. Matwa menika maknane makar wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat sapa Allah ing kita wal muslimin lan wong kang padha Islam bi barakatihi kelawan pira-pira keberkahane asyik wa adal mukum kembali ke sapa Allah aliyah ing atase ingsun wa alihim lan ing atase al muslimin dibaliki dikatutke maksudnya min salihi da'watihi ing bagus-bagusnya pira-pira penyuwunane utawa dungane Syekh min salihi da'watihi ing bagus-bagusnya pira-pira panyuwunane utawa dungane Syekh wallahu alam mungkin Allah as'alun ingsun ayyan fa'ilin paring manfaat Allah bihi kelawan hada ta'liq wa ayja'ala ulan yen dadeke sapa Allah ing at-ta'liq khalisan ingkang murni wajhihi krana dzate Allah innahu satnane Allah ala kulli syai'in iku qadirun kang kuwasa. Awal wasiat iku alika ayyuhal akh bil istiqamah fi taubah. Niki kedik mawon nggih. Niki kedik mawon kula bikak kedik mawon. Mungkin mugi-mugi saged dipun rasaken kanthi istiqamah kaliyan sepuh. Amin. Tapi sekedap niki dibahas sampai nyebabaken muallif. Awal wasiat utawi kawitaning wasiah iku alika ayyuhal akh bil istiqamah fi taubati dawu alika ayyuhal akh bil istiqamah fi taubah. Alika tetep sira ayyuhal akhu hisdulur ya kita semua ini bil istiqamati kelawan netepi fit taubati ing dalam tobat fit taubati ing dalam taubah atau batu utawi taubah fit lughati ing dalam lughat iku arujul mano bali yuqalu dan dikataake tabah bali sapa sahsu ay raja'a tegese bali sahsu wa fi syar'i iku arujuu bali amma saking barang kana kang ana apa ma iku madmuman ken wodo fi syar'i ing dalam syarak bali ulama maring barang dua kang utawi ma iku mahmudun pinuji fi syar'i walahalan itu kedua taubah bidayatun utawi kamutan wa nihayatun lan pungkasan. Taubah punya awal punya ending. Fa bidayatuha mongko utawi kawitaning taubah iku at-taubatu tobat minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Summa saghairi nuli pira-pira dosa cilik, summal makruhati nuli pira-pira barang kang makruh, summa min khilafil aula nuli saking mulayani kang utama, summa min ru'yatihi nuli sangking oleh ningali taib utawa saleh utawa murid utawa sasu terserah al hasanati ing pira-pira kebagusan summa min ru'yatihi nuli sangking oleh ningali sahsu utawa saleh anahu ing sakmenane sahsu iku sah dadi sahsu iku mahdudan kang kahitung kawilan min fuqara zamani ing sangking golongane pira-pira ahli tasawufe mongso min fuqara zamani ing saking golongane pira-pira ahli tasawufe utawa kekasih Allah ing dalem mangsa. Summa menurut yati nuli saking mulai ningali sahsu anahu ing sakjane sahsu iku sedekah. Wis temen sapa sahsu fi taubati ing dalam taubah. Summa min kulli khatirin nuli saking saben-saben barang kang rentek utawa umrentek yakhtu kang umrentek sapa sahsu lagu maring khatir fi ghairi mahdatillahi ing dalam sakliyane barang kang den ridani Allah.
Wa amani hayatuha anapun utawi pungkasane taubah iku fataubatu mongko tobat ulama ghafala semangsane lali sahsu an syuhudi rabbih sangking ningali pengirane sahsu fata ainin kelawan sak kedeping mata wa dzakara al muhaddithun ila huna wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para gawakis, para kiai dari Al-Falah yang kami hormati, para kiai mutakharijin maupun mutakharijat daerah Ospik ya, organisasi santri Cirebon dari Al-Falah yang kami muliakan, adik-adik yang masih aktif di Al-Falah, baik berada di Al-Falah induk maupun di cabangnya. Pertama-tama kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mumpung kita masih berlebaran, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, kekurangan yang selama ini kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Hadirin ingkang Allah muliakan, ini kami datang di kota Cirebon ini adalah pertama kali. Saya amat bangga melihat daripada kehadiran para mutakharijin, mutakharijat. Harapan kami pembukaan yang semeriah ini, moga-moga panjenengan selalu istiqamah seperti ini. Allahumma amin. Kula ningali semangat daripada rekan-rekan yang dari Cirebon di dalam pembukaan hari ini. Kula ini kadang-kadang nyawang kok tidak sebagaimana santri yang mondok. Artinya panjenengan kedah preso anak Cirebon untuk saat ini jumlahnya yang berada di induk maupun di cabangnya ini tidak sebagaimana yang hadir pada hari ini. Ini mengundang pertanyaan banyak daripada keluarga Al-Falah. Ada apa sebenarnya? Ada kesalahan apa sehingga panjenengan merasa seperti kapok memondokkan putra-putrinya ke Al-Falah? Jika mana memang ada kekurangan atau kegagalan, kita harus saling mengkoreksi kesalahan itu di mana. Sementara pondok Al-Falah saat ini jumlahnya sudah mencapai 13.000. Dulu anak Cirebon masih banyak yang ada di Al-Falah, jumlahnya masih 2.000. Sekarang Al-Falah menjadi 12.000, sementara jumlah anak Cirebon makin mengurang, memprihatinkan. Kalau kita mau mengkoreksi, kalau memang kesalahan pondok, mengapa pondok makin mengembang? Hari ini kita harus mencari penyebab. Tadi pagi
kita mengadakan pertemuan semacam ini di daerah Tegal. Di sana Gus Ahmad Munif, Kiai Ahmad Munif, pengasuh Pondok Queen mengatakan memang ada beberapa hal yang harus difahami oleh orang tua. Satu, kadang-kadang orang tua sekarang ini banyak tergiur oleh lembaga-lembaga pendidikan yang menjanjikan kegratisan dan fasilitas, tapi bukan kuantitas dan kualitas. Satu. Yang kedua, kadang-kadang orang tua terlalu tergesa-gesa memberikan target sekian tahun anak saya harus bisa menguasai ini. Kadang-kadang mereka juga lupa kalau dulu kita tidak pernah ditarget, bahkan kita di bawah target orang tua kita yang dulu. Sementara kita mentarget anak kita dalam waktu sekian tahun ada di Al-Falah harus menjadi anak-anak yang pintar. Padahal ilingo nang awake dhewe. Awake dhewe iki termasuk wong pinter apa ora? Kok isane narjet kepada anak? Kita membatasi anak belajar di Al-Falah harus 6 tahun, harus sekian tahun. Kadang-kadang yang kita keluhkan adalah masalah pembiayaan. Sementara kadang itu padahal panjenengan kedah ngertos. Memondokkan anak adalah merupakan investasi dunia wa akhirat. Kalau anak kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solih-solihah, otomatis panjenengan ngertos bakti anak terhadap orang tua dari mulai putra putrian panjenengan di kota Sugeng ngantos panjenengan sedo, mereka selalu setia. Kesetiaannya dibuktikan panjenengan sama sedo, mereka selalu mendoakan panjenengan, memintakan ampunan datang panjenengan. Ini salah satu daripada investasi keberhasilan memiliki anak solih-solih. Sementara kadang-kadang kita kalau invest akhirat dibatasi. Sementara panjenengan piyambak di dalam invest seperti kemarin dicontohkan, awake dhewe pengen tuku Kijang Innova, padahal cuma punya uang 100 juta, harga Innova 300 juta, kita berani utang dengan DP 100 juta. Utang tiap bulannya kita harus banting tulang untuk kredit Innova. Padahal setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mobil itu pun juga rusak. Kuwi lho awake dhewe wani berkorban sampai sekian. Sementara untuk investasi anak cari yang gratisan. Mungkin ini salah satu penyebab kemunduran santri-santri Al-Falah yang ada di daerah Cirebon. Salah invest. Investnya justru kepada kredit-kredit itu, bukan untuk memikirkan masa depan anak. Panjenengan gak ada anak dan punya target-target yang kita tidak suka. Anak dhewe mondok teng ploso 5 tahun, anak telu. Iki sok sitoke kudu apal Quran, sitoke kudu ngalim, kudu ngene, kudu ngene. Ini ngoh awake dhewe iki apa ya wis golongane target kuwi apa diurung. Sementara kita lah wong bapake bae kaya kuwen. Kok narjet anaknya pengen dadi wong alim? Dasarnya apa? Kita harus introspeksi diri dong. Bagaimana kemampuan yang kita miliki? Lawang kiai mawon kadang-kadang mondokne anak wape ora dadi wong alim. Niku sing kiai sing tenggane ngaji. Nggih mboten. Nah sementara kita targetnya anak kula pondokne mereka pengen kula sekian tahun beres Qur'ane anu. Kita itu loh sudah punya niatan, kita ingin mendidik anak di pelosok sampai 6 tahun, 7 tahun, walaupun
mereka itu memang kadang-kadang bocah itu wonten memang ditakdir boten pinter ngaji, tapi paling tidak mereka memiliki karakter yang sudah terbina baik di Pondok Al-Falah, sehingga mereka mungkin ada manfaat dalam hal-hal yang lain. Mungkin dia ahli kerja, tapi karakter mereka adalah karakter santri. Ini yang mahal. Senajan gue ora iso ngaji, isane mek kerja, tapi kadang-kadang kalau kita sudah di masa tua, anak yang tadinya kelihatannya tidak bermanfaat tapi pernah mondok sekian tahun itu, mereka adalah menjadi anak yang berbakti. Ya orang kudu ngaji kabeh, kabeh ngaji sapa santri ini kabeh dadi kiai. Anak 8 dadi kiai kabeh, santri 10 kabeh. Lah pondok yang ada itu di mana? Apa kon tutupan kabeh? Kita bolehlah punya cita-cita, tapi jangan sampai kalau kita itu tidak memiliki anak, langsung panjenengan menjustifumi, anak saya itu goblok, mungkin pondoknya yang salah, mungkin anak saya yang jangan. Panjenengan itu sing penting niate mondoknya anak itu kajenge nggadahi akhlak, ibadahe kenceng, syukur-syukur dados wong alim. Ngoten. Ojo terus targetnya harus ngalim kayak Mbah Huda. Lho, anake lah wong bapake butuh Kiai Jasuli kok pengen punya anak seperti Kiai Huda. Ini panjenengan harus selalu mampu introspeksi diri, berkaca bercermin. Tentu mawon pun jane aku berhak kan duwe anak alim. Anggap saja kalau kita memiliki anak yang alim, ya alhamdulillah. Ojo ditarget. Kadang-kadang bocah niku nggih, kadang-kadang ketoke kaya gak aji, tidak memberikan nilai tambah sama sekali. Dia mondok 6 tahun, 7 tahun. Nah, oleh apa? Nggih, ngeten iki namungan. Kelihatannya gitu. Jangan disepelekan anak ini. Anak yang pernah digembleng di pesantren, paling tidak mereka memiliki secuil daripada nabolesirai akhlakul karimah yang terpendam di situ. Kak ketok, memang awake dhewe targete wong susu wis ndang ketok, ndang anu. Yang bisa instan itu hanya Indomie. Kalau bikin anak instan, langsung mulai sekian tahun langsung dimasak jadi alim, terus jadi kiai, terus sampai malah keramat niki lho abah kula. Waduh, niki abahe kiai niki. Pingin aja lah ngono. Enak mun. Gak kiai lah penak malian. Tidak semudah itu. Bagus so. Nah, inilah panjenengan jangan mudah tergiur dengan fasilitas sebuah pondok pesantren yang menjanjikan kegratisan. Bahkan kalau kita hanya mengejar kegratisan, menunjukkan rendahnya tanggung jawab kita sebagai orang tua. Isane mek siape mek gawe gak siap ngopeni anak. Ini yang harus panjenengan balik. Lah ini pumpung Sawal, ini kan ada pendaftaran siswa baru. Saya tunggu rekan-rekan yang ada di Cirebon ini. Sing biyen wis dolali kali pondoke. Monggo niki pumpung kesempatan kula saged sowan dan ngarsa panjenengan di hadapan panjenengan. Mari kita tengok kembali Al-Falah. Al-Falah itu milik panjenengan. Anak Cirebon yang ada di sini harus ikut bertanggung jawab kemajuan Al-Falah, baik yang berada di Cirebon maupun yang ada di Kediri. Artinya santri-santri Al-Falah yang ada di Cirebon ini harus mampu menunjukkan kalau kita adalah santri Kiai Jasuli yang selalu meyakini bahwasanya afdhalud turuq thariqatut ta'lim wa ta'allum. Kudu ngaji. Dawuh Mbah Nyai napa? Senajan alibak tak ngaji. Nyambut gawe sih kewajiban. Tapi darah yang mengalir kita mondok bertahun-tahun di Al-Falah ini harus kita tunjukkan walaupun sedikit.
yo paling enggak ngaji kitab nopo Safinah, nopo Sulam Taufik, Bidayah dan seterusnya. Monggo, jangan kita melupakan pesan-pesan daripada para masyayikh. Ini penting. Kalau ini prihatin, siang itu teng ploso niku, yang tokoh-tokoh yang ada di Buntet ini, mohon maaf nih ya. Ini mulai dari Kiai Fakhruddin dan seterusnya. Itu semua mondok di Al-Falah. Tadi saya juga ketemu cucu-cucu daripada Kiai Fakhruddin. Cuma tidak semua dibawa ke Al-Falah. Nggih, kula nggih namung batin tok, kula tamu mosok badhe nyeneni Saibul Bait. Kan gak enak. Kula mendel mawon, kula nyamung batin. Lah, berhubung di sini saya suruh bicara, batin saya keluarkan. Kok ora kabeh di pondoknya nang ploso? Apa tidak ingin membangun, menghidupkan kembali Kiai Fakhruddin yang ada di Buntet? Mosok gak ingin? Ngomong nih putu-putu nih sing hadir, ngomong panjenengan apa mboten pengin menghidupkan mbah-mbah panjenengan? Kalau Anda ingin menghidupkan mbah-mbah panjenengan, di monggo dipondokkan lagi di Al-Falah. Ini saya bukan karena apa? Karena saya kasihan datang panjenengan. Putusnya alaqah panjenengan kali ma'had panjenengan. Putusnya alaqah panjenengan kali masyayikh panjenengan. Dan di pelosok ini tinggal dua sekarang, Kiai Nurul Huda dan punya Lailatul Badiyah, dan keduanya pun tidak sehat-sehat. Dia sering gerak dan lain sebagainya. Mumpung beliau masih ada, monggo putra putri panjenengan dicantol nih datang para masyayikh yang masih ada ini. Hal ini penting. Kagem panjenengan kula namung emotaken dulu panjenengan oleh orang tua panjenengan dengan begitu susah payah orang tua panjenengan mondok nih panjenengan datang pelosok. Sekarang malah sampean mengingkari keberadaan Al-Falah. Inilah. Jadi kalau begini jani pinginnya omong-omongan api, tapi kok malah jadi kaya wong ngamuk ngoten. Tapi saya tidak ngamuk, saya tidak marah. Cuman saya hanya ingin mengingatkan datang para mutakharijin mutakharijat. Monggo santri Cirebon yang ada di Al-Falah kita tingkatkan, kita sambangi lagi pondok panjenengan agar panjenengan boten supe saestu kalian keberadaan Al-Falah. Nggih. Kula kinten niku mawon ingkang saged kula aturaken. Sekali lagi saya berharap organisasi Cirebon yang ada di Cirebon ini supaya bisa dihidupkan kembali, dan imam mohon segera dibentuk dan itu mohon dihidupkan secara sungguh-sungguh dan semuanya bisa mendukung keberadaan imam yang ada di Cirebon. Jangan hanya di dalam pembukaan ini. Memang kadang-kadang kita pembukaannya ceria, biasanya lanjutannya ceria. Tapi itu hanya sebuah doa. Idza asraqatil bidayah, betul nonton nihayah. Ini hanya sekedar asraqat bidayah, apa terus nihayah ini nggih malah jadi adlamat. Mugi-mugi mbok saestu. Lah ngeten iki mugi saged ngimutaken panjenengan kali Al-Falah malih. Bisa mengingatkan panjenengan kumpul-kumpul santri Al-Falah. Terus akhirnya kumpul-kumpul niku mencetuskan piye anake isun di pondok maning nang Al-Falah. Men ora kelalen karo anane Al-Falah itu masih. Ojo kangen ndak ada. Kamu itu gimana? Al-Falah itu masih konsis. Panjenengan mesti teko. Loh, di Al-Falah itu ada formalnya.
memang ada yang ditugasi untuk membuka pesantren formal. Tapi panjenengan kedah preso, terus pun di pondok induk tetap pada komitmennya ngaji kitab kuning tanpa dicampuri pendidikan formal sedikit pun. Panjenengan jangan punya keraguan, anak saya nanti kalau saya pondokkan di Al-Falah pengennya sekolah SMP. Beneran apa? Sekolah SMP. Tapi saya yakin kalau putra putri panjenengan sekolah formal yang ada di Al-Falah ini dengan sungguh-sungguh, pada nanti pada tingkatan SMA mereka mesti menjatuhkan pilihannya untuk melanjutkan di pondok salaf. Itu hampir pasti. Saya buktikan yang selama ini ada hampir 70%, 80%. Semua yang tamat SMA bahkan masih tamat SMP, mereka semua berpindah ke pondok induk untuk memperdalam masalah tafaqquh fiddin, memperdalam ngaji kitab kuning. Saestu. Dan panjenengan kedah ngertos, walaupun di sana itu pendidikannya formal, ketika mengadakan kegiatan-kegiatan yang ditampakkan bukan formalnya. Ketika haflah anak SMA, SMP lalarane alfiyah kalimriti. Betul nyinggung masalah formalnya, tidak kelihatan kalau mereka setiap harinya belajar formal. Karena apa? Di formal ini seakan-akan merupakan sekedar sampingan. Senajan mek sampingan ya formal ini koyo-koyo, tapi mereka juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Lelek kok masalah ngaji nih. Kalau masalah ngajinya hampir merupakan tekanan yang paling kuat, walaupun mereka pendidikan formal adalah masalah ngaji. Terus lek teng Al-Falah niku lari-lari formal harus ngaji takrib baca asar. Pancet kados piye? Kalau pagi Al-Quran dan seterusnya, sore malamnya harus belajar imriti pada tingkatannya, jurumiyah dan juga alfiyah. Dan mereka kalau sudah tamat SMA mau melanjutkan, mereka dinilai sesuai dengan kemampuan mereka, bisa masuk di alfiyah, bisa masuk di tingkatan imriti maupun di tingkat jurumiyah dan seterusnya. Demikianlah sedikit informasi yang ada di Al-Falah. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa Al-Falah adalah bukan milik keluarga Kiai Jazuli, tapi Al-Falah milik warga-warga Cirebon yang ada di sini. Kemajuan Al-Falah kula serahkan datang panjenengan. Untuk khusus daerah Jawa Barat, monggo panjenengan galih, panjenengan berpikir bagaimana saya harus bersikap dengan keberadaan Al-Falah yang sekarang ini. Kalau kita cekap semantan yang ngabuten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ingkang kawula hormati para masyayikh saking Woso Uzirni Kuskausa, alumni senior, alumni putra ataupun putri yang hadir pada malam hari ini, para mukhibin masyarakat sekitar, karena kula mboten yakin kanca sekathah niki sedaya alumni. Saya orang yang paling paham dengan kultur yang ada di Tegal Kubuk ini. Keranten dalam mulai alih kulit kula teng Tegal Kubuk niki. Tegal Kubuk niku lek dawuhe para masyayikh, dan itu sudah saya buktikan. Setiap ada pengajian itu rata-rata ngomong dewe-dewe. Lho niku pun masyhur teng pundi-pundi panggenan. Tapi niki termasuk luar biasa keranten Gusti dawuh kanca-kanca sami mirengaken, padahal niki wau duka luar biasa.
Sing dukane niku pun mulai bimpet, pun mulai niki mau rawuh teng buntet niku wau badhe ditelasaken dateng mriki warung kula alhamdulillah. Jadi kula mboten perlu ngomong kata-kata. Sing penting kula nyemangati dateng panjenengan. Pengajian ini harus intilom, harus terus, jangan hanya mengandalkan kehadiran daripada galagis yang ada di Kloso. Pripun amrih kegiatan pengawasan Minatus Saniyah yang tadi dibuka oleh Gus Kausar ini bisa diteruskan oleh konco-konco yang ada di Cirebon. Banten niki termasuk kategori nasril ilmi, Pak. Man ahabba alla yang qati'a amaluhu ba'da mautih falyam syuril ilmi. Caranya beripun bitadwini wa ta'lim. Sapa wonge pengen amale orang mengkotek tidak berhenti terus setelah dia mati, maka satu-satunya jalan adalah dengan nasril ilmi. Entah itu dengan cara sama membuat karya tulis, bitadwin atau ta'lim. Makanya pripun amrih kegiatan pengawasan Minatus Saniyah ini bisa intilom, monggo dipun pikirakan bagaimana biar bisa berjalan dengan baik. Wow, Gus ini menyoroti masalah alaqah bainakum wa baina masyayikhikum, bainakum wa baina ma'hadikum. Itu memang sangat penting, Pak. Jenengan harus bisa memastikan hubungan panjenengan dengan pondok panjenengan, hubungan jenengan dengan masyayikh panjenengan tetap terjaga. Entah itu dengan doa niku sing paling elek, atau dengan sowan datang Kloso. Enek maneh cara sing paling efektif adalah dengan mengirimkan putra panjenengan, tanggi panjenengan, rayi panjenengan, monggo dipun kirimaken datang pondok pesantren. Niku dalam rangka menjaga alaqah bainakum wa baina ma'hadikum, bainakum wa baina masyayikhikum. Monggo dipun terasakan seperti itu. Karena memang kewajiban panjenengan untuk melestarikan ajaran-ajaran adabiyah yang dulu dipun ajaraken tiang sepah panjenengan datang panjenengan, kemudian jenengan terus akan datang putra-putra panjenengan. Biyen zaman sampean sik cilik, sampean sik umur 3 tahun sampai 5 tahun sering jak sowan nang ngene masyayikh, disuwunaken pangestu, disuwuk bathuke, dijak sowan mriki sampai anake njaluk supaya diidoni ben dawuhe saged kados Gus Zidni. Nggih. Niki jenengan lampahi datang putra panjenengan apa mboten? Kula pinten mboten. Jadi itu sudah merupakan kemunduran. Monggo itu diabadikan karena itu penting banget. Zaman saat niki niku tiyang sing meyakini ampuhnya doa niku pun mulai menurun. Keyakinan tiyang datang ampuhe donga niku pun mulai menurun. Terbukti sing sowan-sowan datang masai-masai nggih mulai berkurang. Gus Zidni ini pun masayul, Pak. Lawang pun ditinggal Mbak Yedin. Jenengan ampun gadah prasangka lek aku gak sowan-sowan lah, ya wong saiki kene Gus Zidni. Iya nek biyen Mbak Yedin sak ampu-ampuhe. Lah saiki Gus Zidni. Tapi meragukan kula mau adik nggih ragu. Nggih. Tapi setidak-tidaknya misalnya niki wau enten acara niki wau jenengan wingi nyun donga dateng Gus Zidni, Gus niku kanca-kanca alumni bijing badhe ngadakaken pertemuan datang Tegal Gubuk, monggo jenengan donga datang pangeran supados boten Jawa. Ya lek sampai udan
Ya Gus ini gak sepuru Pak. Nggih, ya Mbak mesti berusaha memantaskan diri. Terus riyadhah. Dados sepuh langsung seketika. Lah saat ini gayane pun kados ngeten iki krana salahmu dhewe, Pak. Nggih. Gak tahu nyepuhne yantun-yantun ingkang kedahe dipun sepahatan. Penting niku. Ampun ngantos mboten. Teng lingkungan iki nggih kedah ngoten niku. Riyen teng mriki niku wonten Kiai Amir. Dalam semerat banget. Kan memang kula teng mriki niku nggih sering dolan mriki mboten teng pasar niku mboten. Nenek sampeyan. Nggih, nenek banget. Kula niku riyen dolan-dolan mriki niku sampeyan. Kanten ngene niku wau. Saking terkenale wong kene lek dijak ngomong masalah ngaji ku angel tenan. Angel tenan. Teng mriki lek dawuh Mbah Yehuda, Tegal Gubuk iku kabeh mufassirin. Mboten dalam rangka ahli tafsir, mboten dalam rangka memang penggaweane teng pasar. Masya Allah, ini luar biasa ini ngaos halal bihalal, ngaos dimulai di Tegal Gubuk niki mugi-mugi dados bidayah ingkang sae saged dipun rasaken kanthi terus menerus saged abadi lan kanca-kanca terus semangat. Kanca-kanca kedah semerap bahwa min alamati kamalil akli niki ulul himmah waradi bidun daniyah. Artosipun lek jenengan memang pengen diarani wong sing cerdas, sing pinter, ya kudu duwe himmah sing aliyah. Ampun ndek-ndekan. Lek ndek-ndekan ya paling pol teng Tegal Gubuk. Paling pol. Niku mawon boten gadah toko ingkang ageng. Nek kun duwe bedak cilik ning ngarepan. Niku lek gak duwe himmah sing aliyah, penting kita boten saged. Gadah tokone Gus ini kados teng ajeng pondok niku boten mungkin. Boten mungkin karena himmah jenengan tasih andap. Cobi lek himmah kados Gus ini ngaji iso, begawi iso. Anake kiai wonge alim dipek mantu kiai. Kirang nopo Gus ini? Sik panggah kirang syukur mawon Gus ini. Masya Allah. Ini guyon Pak, guyon. Masya Allah. Es tuh, monggo. Jenengan nggih merasakan niki wau, merasakan pentingnya didik putra. Jenengan kedah memastikan anak-anak jenengan dados anak-anak ingkang sae. Saestu. Min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ayat'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Jenengan kedah mulai kuatir, kedah mulai prihatin tatkala putra-putra panjenengan pun mulai seneng sepeda motoran, pun mulai seneng dolanan HP. Karena jangan-jangan itu merupakan tanda-tanda yang diberikan Allah bahwa Allah tidak menghendaki anak itu. Artosipun Allah bakal tebih datang putra panjenengan. Kata niku wau min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi menika ayat'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allah Ta'ala itu memberikan alamat bahwa beliau akan i'rad mboten merhatosaken dateng kawulane dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadikan kegiatan sing ora positif. Ngoten. Niku minangka tambahan sekedhik saking kula karena memang wau sampun watah sangat ingkang dipun dawuhaken Gus Idni lan monggo kanca-kanca alumni ingkang kagungan putra tangga dipun kirimaken dhateng ma'had dhateng Ploso. Teng mriku pun kuwatah pilihanipun monggo wonten ingkang dipun dawuhaken Gus Idni wonten ingkang pengen sekolah SMP wonten, SMA wonten,
ngapalne Quran wonten, ngaji tok enek. Tapi sing ora enek siji, pondok kangge janda-janda. Mungkin mangke Gusti ingkang bikak. Mugi-mugi amin Allahumma. Wah, diamini. Kula kinten cekap niku. Nyuwun ngapunten Gus, nyuwun ngapunten. Mboten napa-napa namung temangati jenengan sebatas mrihatosaken kanca-kanca alumni ingkang mboten kagungan bojo. Namun niku mawon kula kinten cekap mangke dipun rasaken bisa Gus Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu bi Rasulillah amma ba'da la haula wala quwwata illa billah. Para kiai, para sesepuh, sedherek-sedherek kawula menika wonten kakak kawula Gus Zikri, saudara yang paling membanggakan, yang paling siap untuk dibuat sandaran oleh adik-adiknya, dan yang sangat gadis. Gus Zikri itu gadis saestu. Datang sadherek-sadherek luar biasa perhatiannya, datang santri ini luar biasa pemahamannya. Wonten niki Jawa bahasane rencang-rencang wonten Jawa Timur adalah sumber solusi Gus Fahim Royani. Bolo-bolo mutaharijat ospik yang baru tahu saya kalau ospik itu singkatnya adalah organisasi santri Kloso ini loh, Kloso, Indramayu dan boleh ya, dan Cirebon. Nah, pokoknya ospik lah, siapapun yang terlindungi dalam ikatan ospik ini yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah setelah sekian puluh tahun pulau daerah akan dapat halal bihalal atau ada pertemuan di Cirebon ini, kemudian kita bisa bertemu lagi. Semoga pertemuan kita ini benar-benar barokah, benar-benar manfaat, artinya benar-benar ada gunanya, dan yang paling penting benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita buka kitab Minahus Saniyah karangan Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli, seorang waliullah al-arif billah yang sangat luar biasa. Bibarakati birrihi li ummih, beliau mendapatkan darajah wilayah yang sangat istimewa dengan ribuan penggemar dan pengikutnya yang semuanya juga menjadi orang yang luar biasa. Salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syahrani, yakni Abil Mawahib Abdul Wahab Asy-Syahrani. Moga-moga kitab ini benar-benar sesuai dengan harapan kita semua, bisa panjenengan teruskan dengan baik, dengan istiqomah, dan bisa diikuti secara semarak oleh teman-teman mutaharijin, mutaharijat di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tadi sudah banyak didawuhkan oleh Gus Zikri, sing kula tunggu-tunggu. Kula niku akan Gus Zikri tidak hanya hari ini. Saya ini Gus Zikri untuk keliling halal bihalal ini sudah beberapa kali. Ini yang kesekian kali, dan saya lihat Gus Zikri paling semangat hari ini, paling militan hari ini, dan paling pengen untuk duka hari ini. Luar biasa betul. Ini sudah kita tunggu-tunggu betul, karena ya beginilah Gus Zikri ya teman. Gus Zikri kama ta'rifuna wa ta'lamuna. Begini, artinya yang paling kita tunggu-tunggu adalah duka beliau untuk membangun kita semua. Boten wonten tujuan lain kecuali satu, menyemangati, dan kedua adalah memang tugas kita salah satunya dalam hikmah kepada Ma'had adalah ngemutaken sedaya bahwa Ma'haduna Al-Falah wonten Kloso niku panci pondok kita semua, bukan hanya pondoknya para beliahnya Simbah Kiai Jazuli, tapi panci pondok ini adalah pondok umat, dan diantaranya adalah panjenengan-panjenengan warga ospik. Maka keberadaan atau keberlangsungan Ma'had Al-Falah sangat bergantung erat dengan semangat panjenengan untuk menampilkan yang terbaik
yang pada akhirnya masyarakat sekitar, keluarga panjenengan merasa bahwa Pondok Al-Falah memang benar-benar layak untuk dititipi putra putrinya. Pokok ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan utu ilallahi subhanahu wa ta'ala wa antum shamitun. Ketika beliau berkhutbah, beliau menyampaikan satu dawuh utu ilallahi subhanahu wa ta'ala wa antum shamitun. Kamu semua harus bisa dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi diam. Kemudian para koleganya bertanya, wa kaifa dzalik? Wa kaifa dzalik? Bagaimana caranya kita dakwah kalau kita diam? Bi akhlaqikum. Artinya apa? Warna yang sudah dibangun oleh para masyayikh Rasul terhadap panjenengan semua ini harus benar-benar bisa terlihat, bisa terpancar, yang kemudian ditangkap oleh masyarakat sekitar dan merasa bahwa Ma'had Al-Falah adalah salah satu pondok yang benar-benar mampu mendidik, mentarbiyah dengan baik, yang menjadi solusi bagi umat, menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Nah, ini penting. Ini penting. Walaupun kata di pendawahan, kalian Gus Ibni, kalian Gus Wahid, bahwa bangunan alaqah bainana wa baina masyayikhina menikah memang benar-benar adalah sebuah bangunan yang harus kita kuati betul, harus kita perjuangkan dengan betul. Kita semua tahu Abdullah bin Abbas itu meriwayatkan hadis marfu dari Rasulullah, laisa min akhlaqil mu'min al-malak, laisa min akhlaqil mu'min al-malak illa fi talabil ilmi. Sebetulnya bukan termasuk akhlak atau karakter orang yang beriman memiliki ketergantungan terhadap orang lain, terhadap siapapun. Seorang mukmin dia tidak pernah bersandar kepada siapapun. Bahkan seorang istri tidak layak kemudian bersandar kepada suaminya karena dia memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi illa fi talabil ilmi, kecuali babakan ngaji. Yang bagi talib, kalau ini bukan hadis, ini dawuhnya Imam Mawardi, Al-Imam Abdul Hasan Al-Bawardi. Beliau mengatakan yang bagi talib ayyatamallaqa li ustadihi wa syurakaihi liyastafida minhu. Seorang santri, seorang alumni harus benar-benar terus terikat terhadap guru-gurunya dan teman-teman perjuangannya, supaya ada nilai yang bisa dibangun. Jadi gak oleh Pak, ono mutaharij mariku tidak berhubungan dengan teman yang lain, itu tidak boleh Pak. Apalagi sampai dia terputus dengan gurunya. Oh tidak bisa, tidak bisa Pak, tidak bisa. Al ilmu din wassalah din, fangduru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fala ta'khudhuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu. Tidak bisa. Apa yang kita kerjakan hari ini wa niyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi sunnatin la tuqbalu. Zubat mengatakan dengan tegas, hanya sekedar tujuan, apalagi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan kok nggak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kabeh mardud. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tidak bisa Pak. Lah, untuk kemudian bagaimana tujuan kita, kegiatan kita, ucapan kita tidak terlalu jauh dari apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini butuh penyambung, butuh sanad. Makanya al-isnad minad din, al-isnad minad din. Tidak bisa Pak. Itulah kenapa kemudian hubungan kita dengan guru-guru kita ini benar-benar tidak boleh putus. Mahabbah kita dengan guru-guru kita ini menjadi segala-galanya. Ahbib awliya Allah liyuhibbuk, ahbib awliya Allah liyuhibbuk. Kita semua sebagai para santri, sebagai orang Islam harus benar-benar mencintai orang-orang yang memiliki karakter atau potensi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi kalau bukan ulama kita? Tidak bisa Pak. Imam Syafi'i tegas mengatakan,
illam takun al-fuqaha al-amilun auliya Allah falisalillahi wali. Ini tukang pidato senengane ngubah tukang pidato mesti ngomong illam takunil ulama auliya Allah falisalillahi wali. Tak iso. Illam takun fuqaha al-amilun, illam takunil fuqaha al-amilun falisalillahi wali. Kekasih Allah Subhanahu wa taala wong-wong sing ngerti halal-halal, Pak. Bukan hanya sekedar KTP kiai, Pak. Bukan hanya sekedar serbalik berdiri agawan. Bukan hanya sekedar dia putrane sapa, gak cukup. Yang punya potensi untuk kemudian mendapatkan wilayah indallah Subhanahu wa taala adalah al-fuqaha al-amilun. Benar-benar ahli fikih, benar-benar orang ahli ngaji dan al-amilun. Ahbib awliya Allah liyahibbu fa inna Allah yanzuru ila qulubi awliya'i. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya tradisi selalu memantau pergerakan hati para kekasihnya. Fala allahu yanzuru ila ismik fi qalbi waliyyi fayaghfir lak wa yaftaha qalbak. Siapa tahu ketika Allah melihat hati para kekasihnya, kemudian ada nama kita di sana dan membuat dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang luar biasa banyaknya diampuni oleh Allah, dan kemudian hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hikmah-hikmah yang baik untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Pak. Hubungan ini penting. Jenengan itu pengen boten diakoni santri niki Jazuli, Pak. Jujur ngono. Jenengan semua ini sebetulnya pengen tidak diakui sebagai santri daripada para masyayikh Rasul. Nah ini, Pak, ini yang berat. Kalau lu betul menangi, Pak, lu betul ngertos era kejayaan teman-teman Cirebon di Ploso, kalau niku nggih menangi tapi cicil, Pak. Makanya tadi Kiai siapa namanya yang nyambut tadi, ya Ma'rus mengatakan dulu saya di Ploso, Gus Kauser itu masih pakai celana merah. Artinya kalau mungkin di SD mungkin taruh itu. Nggih. Sampai sekarang celana saya ada yang merah. Nggih. Era kejayaan yang tadi digambarkan oleh Gus Zidni ini kalau buatan batik menanya. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban panjenengan akan keinginan dan kecintaan panjenengan terhadap para masyayikh ini cukup meragukan kalau melihat situasinya. Santri 2000 warna Cirebon dominan sekali. Santri 13.000 santri Cirebon warnanya transparan. Sopo jawabnya? Gitu. Coba. Nyapa zaman kat mondok ono? Apa zaman ngerasa mondok wis diwakili Pak Narto? Apa kita pulangkan? Gak bisa. Apa seman mulai ragu? Seman harus ingat apa yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya. Mata kana indal murid tatalun ila syaikhil a'la. Ketika sampean sebagai santri kemudian merasa bahwa metode yang dilakukan oleh guru-gurumu sudah mulai meragukan. La taskumin husubah wala yang fudhu al-qawlu fih, maka jelas kesantrianmu mulai pudar. La tasku ora bening min husangking murid apa as-suhbatu nyantri mulai kesantrianmu sudah mulai pudar. Wala yang fudhu al-qawlu fih, dan dawuh-dawuh masaya sulit untuk nyampe relung hati kalian semua, pasti itu. Mungkin ini, Pak. Dan yang paling bahaya adalah wala yasta'iddu batinuhu ila sirayati hali syaikhihi ilaihi. Wala yasta'iddu batinuhu ila sirayati hali syaikhihi ilaihi. Sangat sulit untuk kemudian meniru karakter yang dimiliki oleh Mbah Kiai Jazuli dan juga para masyayikh Rasul. Sulit. Maka nopo? Innal murid idza aikona bitaqarrudi syaikhihi mesti arafa fadlahu wa qawiyat mahabbatuhu. Karena kalau jenengan benar-benar masih yakin dengan Ploso, jenengan masih yakin dengan metode yang dilakukan oleh para masyayikh Ploso, pasti
jenengan hari ini benar-benar meyakini kehebatan Al-Falah Rasul dan panjenengan semakin kuat kecintaannya terhadap Al-Falah Rasul. Itu pasti. Boten mungkin boten. Padahal al-mahabbah wa ta'aluf hiyal wasitah bainal murid wa syaikhihi. Hanya rasa cinta dan keterikatan kita lah yang membuat hubungan kita dengan guru-guru kita masih nyambung. Tidak ada yang lain, Pak. Boten saged. Hanya ini saja. Contohnya kayak ini, saya juga sangat berterima kasih sekali kemarin itu beberapa waktu yang lalu di sebelum Ramadan, tahu-tahu teman-teman OSPI ke sana, ada beberapa teman mamer nenek empun jadi jenenge Imam Cirebon. Saya sangat berterima kasih sekali. Oh, monggo, benar enggak biar kali bola-bola ini. Nggih, santai, Mas. Aku ngomongnya kok lagu santai. Oh, Imam, bola-bola pengurus Imam. Tadi yang disampaikan oleh Gus Ridmi, ini tidak hanya kepada pengurus imam, kepada panjenengan semua sebagai ladang khidmah panjenengan terhadap pondok. Kesiapan sampean khidmah itu hanya ditentukan oleh seberapa cinta panjenengan terhadap guru. Tidak mungkin tidak, karena natijatul khidmah menika adalah al-mahabbah wa mailul qulub. Yang membuat kita siap untuk mengabdi pada guru-guru kita hanya rasa cinta. Li'annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena hati kita ini hanya siap untuk menghamba kepada siapapun yang kita rasa sudah banyak berbuat baik pada kita. Al-insan itu abdul ihsan. Sak piro rasa syukurmu nang guru-gurumu, sak mono kuwi gedene siapmu untuk kemudian mengabdi kepada guru-gurumu. Bisa dipahami ini? Seberapa sampean berterima kasih kepada guru-guru sampean, kepada para masyayikh, sekuat itu pula kesiapan sampean untuk kemudian berhikmah. Mohon maaf ya, Cirebon itu kiai kata banget, alumni ploso sing dadi kiai yo luar biasa aja, yang menjadi tokoh luar biasa ya. Saya akan ingatkan sedikit saja sebelum saya akhirnya mundurkan diri ini, karena kula pun kesel untuk keluarkan masalah. Sebab kula maam sati batibul, maam batibul terdiri ning Zulfa diparingi maman wadah banyak. Terus niku wau mirengaken dawuh Gus itu tambah parek malih. Pun bahwa al-mahabbah ini adalah segala-galanya, Pak. Al-mahabbah ini segala-galanya. Kesiapan kita berkhidmah kepada para masyayikh kita ini adalah wujud rasa syukur kita terhadap beliau-beliau itu. Mohon maaf nih, jenengan-jenengan yang sudah jadi tokoh, jenengan kan mesti biar tahu ngaji Mbah Yaidin kala itu ngaji Ihya. Sama gak mungkin kok ini kelewatan yang lafaz bahwa inna min syarti subah Allah yaro inna min syarti subah adamu ru'yati kulli nikmatin illa minasyuduh. Termasuk syarat wajib santri itu tidak pernah melihat apapun nikmat yang dia rasakan hari ini kecuali barokah guru. Keluarganya toto, ekonomi toto, anak-anak itu diwong api dan lain sebagainya. Kamu kudu sadar, apa mana sampai awakmu omong diwong adek wong, apa mana sampai awakmu jadi tokoh. Ini semuanya adalah barokah daripada para guru kita. Ini penting. Kesadaran ini penting dan inilah yang membuat kita ini berharga. Tidak yang lain, Pak. Bolehlah di antara kita ini ada yang dulu mondok, akeh contohnya, sama mesti piang-piang ono santri biyen nang pondok gak patek ngalim ya ora patek ono ajine ora patek ono gunane, gak tahu dadi ketua santri, wong ketua kelompoke gak tahu. Tapi nalika mulai kemudian dia mendapatkan penerimaan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ono gak model ngono? Akeh kok biyen zaman yang pondok pintere gak karuan bahasane ngomah. Bakul pupuk lho gak payu. Lalu kayak Gus ini angel, Pak. Angel ibu tali Mbah Yaidin putune Ki Jazuli, Pak. Wis alim, sugih, gagah, wibowo, mantune kiai. Angel. Ini angel tenan. Aku dhewe lho.
Insyaallah kok iso ya ngono iki. Aku dhewe mikir, kok iso masyaallah. Tiakate opo ben usaha. Benar masyaallah. Lah ini kok aneh Pak. Kita ini normal-normal saja lah kalau kita ini. Ada yang kita capai gitu ya Pak. Nggih. Saestu Den. Niki kabeh barokah. Jenenge barokah niku ngoten iki. Biyen nang pondok ora pakai kabar, tapi mergo gak tahu ndelakno gurune utawa piye, kemudian gurune ridho, banjur dia mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Yang luar biasa. Muga-muga dengan kabeh SOS dipunake ning dados santri Kiai Jazuli. Jawa bahasa niku Zikri, muga-muga nalika suwane ngarsane Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya estu nderek rombongan Kiai Jazuli dan para masyayikh kula. Beliau benar-benar mengakui bahwa kita semua ini adalah putra-putra beliau. Lah, lele kayak awake dhewe lho, Pak. Kita sampai soal Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita andalkan, Pak? Jujur ya, Pak. Apa sing arep diandalne, Pak? Enggak punya, Pak. Wah, kok sampeyan aku lho, Pak. Aku ya anak kiai, Pak. Enggak mek bujuni terus ngene kiai. Aku ya anak kiai, Pak. Yo mantune kiai tenan aku iki. Ya kan ya Allah. Iku bahasa nggak iling-iling. Belum ada sampai detik ini kemudian ada amal yang kira-kira bisa saya pertahankan, yang saya patenkan untuk saya sowankan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gak ono. Jelas gak ono. Tak hitung-hitung gak ono. Wes ora enek amal sing gak anggap ikhlas iki gak enek. Padahal syarat rukunnya amal itu ikhlas, Pak. Asal-asal gak enek. Aku iki gelem ngaji murni mergo wedi mbek bapak. Mergo bapakku galak, aku gak ngaji bahaya. Urusane nyawa, Pak. Menyelamatkan nyawa kewajiban kita semua. Poso, iya. Gak duwe aku, Pak. Gak tahu aku poso. Ya poso itu gak Ramadan gak wajib. Terus gak ngalami poso belas awas urip. Tenan, Sholat. Paling seneng jak rumah, Bu. Mergo sholat ada clothingannya. Gak ada, Pak. Gak ada. Wos, tapi wong kula niku tukang ngaji Pak benten lali sampean. Kula niku tukang ngaji. Kula niku mek ngiling siji tok. Dosaku kan akeh, Pak. Iki lek gak slamet piye, ngiling-ngiling. Mbah Yai Huda, ini ngaji hikam dawuhne, ning ngaji hikam dawuhne. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Walladzi nafsi biyadi. Kanjeng Nabi, sumpah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku sumpah, walladzi nafsi biyadi. Laula tuznibun. Lamun awakmu kabeh iku kapian, gak tau nglakoni dosa. La dhahaballahu bikum. Kabeh langsung disikat mbek pangeran. Lamun awakmu apik kabeh. Ilang kabeh donya iki. Wala jaa bi qaumin yuznibun. Allah langsung ganti umat sing akeh dosane tapi gelem kaya astaghfirullah fayaghfiru lahum. Wah, iki cocok iki. Cocok. Kulo ndelalah matlaah mau nemu hadis, usah itu nih. Hadis sahih sempat tampilkan beberapa kali oleh Said Alawi, Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwa ternyata ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun muqimun alaihi alladhi huwa muqimun alaihi la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Anten riwayat mendawahaken illa walahu dzambun ya'tadu al-fainah ba'dal fainah hatta yufariqad dunya. Uang nek santri tenan, nek mukmin tenan, iku mesti duwe dosa langganan, Pak. No, salah kowe mesti. Kowe iki nek lakonangan ngono to ae. Iki ora aku tok sing aku, awakmu bareng kudu ngaku. Nek awakmu iki mesti duwe kesalahan sing mok telateni, padahal kowe ngerti nek kowe dosa. Mok telateni panggah mok lakoni semua, gara panggah mok lakoni. Tapi ternyata beberapa muhaddis, beberapa syarih dawuhne lek pancen wong kuwi iman tenan, iku mesti dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Dadi salah tobat, berarti salah tobat maneh, mati. Halo, lek pancen santrimu iku mulai meragukan, salah tobat, mati lagi. Lek pancen santri tenan, insyaallah gak apa. Dadi salah tobat. Nah, wis mati. Jenenge husnul khotimah. Bagus sih.
pancen ngene iki dawuh Sayyidina Ali riwayatne hadis Baginda Nabi al mukmin iku man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Wong iman itu pancen gawan bayine gampang salah, bar salah tobat, bar tobat salah meneh. Bar kuwi tobat meneh. Pancen ngono kuwi wong mukmin tenan. Mana ana santri kekhusukan tapi kan aku ora pati cocok ya. Enggak pati cocok. Gaya-gayanan. Loh, apalagi hari ini. Coba kamu lihat hari ini. Orang kalau sudah menjadi tokoh, wis dikiyaekno, itu gak oleh salah, Pak. Paham gak lu? Jadi anggapnya kalau jadi kiai itu maksum kaya al-anbiya wal mursalin. Gak iso, Pak. Gak iso. Kiai kadang cek pengen belantik bareng ngapa ya wong wae. Loh, positif gue. Gak iso, Pak. Hari ini semua orang melihat siapapun yang menjadi santri, pokok sarungan, pokok kopiahan, apa mana kopiah putih, wajib gak oleh salah, gak oleh keliru. Ini nggak tahu siapa yang membangun ini. Dulu nggak pernah ada seperti itu, ya biasa saja, salah ya salah gitu saja. Dan moga-moga kesalahan kita semua benar-benar dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barokah daripada guru kita. Pun namun itu sesaja dua aturakan yang akan mengapunten. Mugi-mugi pertemuan ini bukan yang terakhir, bisa kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya dengan kehadiran ahli bait yang lain. Nggih, muga-muga kabeh do ngendani bola-bola ospek. Muga-muga sampeyan kabeh ditoto kami Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan, usahanya dilancarkan, dan anak-anak benar-benar dibutuh untuk kemudian mau dimondokkan semuanya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang susah-susah.